Perkembangan AI makin cepat, makin pintar, makin gila. Tapi yang jadi alarm bahaya itu sebenarnya mungkin bukan AI-nya, tapi kalau kita nggak siap. Sekarang AI bisa ngerjain banyak hal yang sebelumnya dilakukan manusia, dari nulis, desain, analisis, administratif, sampai nyelesain Olimpiade Matematika Dunia. Iya, belum lama ini tuh OpenAI dan Google DeepMind juga dapat medali di ajang Olimpiade Matematika. Dan kita juga tahu perkembangan agent AI terkini dan masih banyak lagi yang artinya kemampuan AI itu sudah nyentuh di level yang dulunya nggak kebayang. Sebagian ada yang khawatir, saya takut AI bakal ngambil kerjaan saya. Karena kenyataannya memang betul, ada kantor atau industri yang melakukan workforce transformation sampai layoff massal karena disrupsi AI memungkinkan otomatisasi mesin daripada pakai banyak sumber daya manusia. Sebagian lagi ada yang resah dan tidak nyaman dengan AI, karena ketika mesin bisa bikin karya, lalu keontentikan karya manusia bagaimana? Padahal kreativitas itu bukan cuma hasil, tapi juga proses, di mana ada jiwanya, ada pergulatan di situ secara emosi, intuisi, dan makna yang tumbuh dari proses itu. Dan tapi kenyataannya perkembangan teknologi memang nggak bisa dibendung, bahkan kebijakan atau regulasinya pun terseok-seok ketinggalan. Dan teknologi apapun termasuk AI, ya mungkin kayak pisau aja, bisa bantu masak, bisa juga bikin luka. Tergantung kita pakainya untuk apa, dengan niat atau tujuan apa. Jadi ini bukan tentang takut atau tidak nyaman, tapi bagaimana sih sebaiknya kita memposisikan AI ini. Pertanyaannya mungkin bukan bagaimana kalau AI menggantikan saya, tapi bagaimana AI bisa memperkuat saya. Jadi daripada menganggap AI sebagai threat atau enemy, kita bisa anggap AI itu sebagai amplifier. AI itu untuk nge-boost apa yang udah kita punya. Kita yang nentuin arahnya. Saat kita pakai dengan sadar dan bijak, AI bisa jadi alat bantu agar ide manusia justru makin kuat, makin luas, makin berdampak. Jadi, menjaga keaslian dan kemanusiaan bukan berarti menolak adaptasi. Yang penting, kendalinya tetap di tangan kita. Banyak pakar pun menyebutkan hal sama. Masa depan itu bukan tentang AI versus human, tapi human with AI versus human without AI. Kita udah hebat nih, punya akal, punya intuisi, punya empati. Nah, AI mungkin bisa menguatkan kita, misalnya kita bisa jadi lebih produktif, atau lebih cepat, atau lebih luas dampaknya. Kalau kita ngerti cara pakainya, justru mungkin kita bisa membebaskan diri kita dari kerja-kerja monoton, dan kita fokus ke hal-hal yang lebih mindful atau strategis. AI ngerjain kerjaan mesin yang repetitif, yang mungkin menyita waktu, sedangkan energi manusia dipakai untuk fokus ke hal-hal yang hanya manusia yang bisa. Yang ada empati, yang pakai konteks, yang penuh kreativitas, yang pakai intuisi, yang pakai kebijaksanaan. Saya sendiri ada excitednya atas all this tech advancement dan berharap ini ke arah yang good for humanity. Dunia baru butuh generasi yang adaptif, yang mempelajari, yang mencoba, yang memanfaatkan, tahu kapan tetap raw and real dan kapan pakai tools, dan tahu gimana teknologi memperkuat kemampuan untuk bertumbuh ke depan. So, jadi gimana kamu melihat cepatnya akselerasi AI saat ini? Coba komen dan jangan lupa follow karena nanti akan ada bahasan selanjutnya tentang adaptasi era AI dengan percaya diri.